Saya ini orang Padang. Kita dari umur 1-2 tahun udah latihan makan pedas. Sekarang, kalau ketemu lidah saya, sambal Jakarta langsung minder. Jumpa lagi di Opini Valdo Maldini. Kejaksaan Agung Republik Indonesia baru saja pulangkan buronan Adeline Lis yang sudah kabur sejak 2007, sekitar 13 tahun yang lalu. Yang mana anak-anak yang lahir ketika Adeline Lis dinyatakan buron sudah duduk di bangku SMP sekarang. Lagi memasuki masa puber, beda sama netizen. Kalau netizen plus 62 kan banyak yang memasuki masa puber politik. Buron kasus korupsi dan pembalakan liar ini adalah bukti keberhasilan penegakan hukum dengan orkestrasi di semua lini. Kerjasama yang apik antara Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, dan pihak dari negara tetangga. Kalau ingin hajar yang kakap-kakap, ya kita tidak bisa bergerak sendiri. Mesti dikeroyok banditnya. Itulah visi besar pemerintahan Jokowi. Tanpa bikin drama-drama. Tangkap semua yang kabur, sampai ke ujung dunia, kejar. Berkali-kali lolos dari pengejaran, akhirnya kejaksaan berhasil menangkap buron kasus illegal logging dan pencucian uang Adeline Lis. Bahkan, pada tahun 2006, Pengadilan Negeri Medan memvonis bebas dengan alasan jaksa tidak punya cukup bukti. Akhirnya, jaksa ajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang hasilnya Adeline Lis harus menjalankan hukuman selama 10 tahun ditambah denda 1 miliar rupiah. Tapi sialnya Adeline tidak penuhi itu semua dan kemudian malah kabur. Polisi pun meminta bantuan Interpol untuk melacak keberadaan buron kelas kakap ini. Lalu keberadaan Adeline diungkap oleh imigrasi Singapura. Dia diadili atas tuduhan paspor palsu pada 9 Juni 2021. Hukumannya membayar denda $14.000 Singapura. Dan kemudian, paspor tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Sekaligus dia harus dideportasi. Kerjasama pihak Indonesia dengan penegak hukum dari negara tetangga membuahkan hasil. Adeline terbang ke Jakarta. Yang tadinya dia masih berusaha berbelok untuk terbang ke Medan. Namun, Jaksa Agung perintahkan dengan tegas agar langsung diterbangkan ke Jakarta. Itu kan buron ecek-ecek. Mana bisa kejaksaan menangkap pemain besar? Kan isinya kejaksaan pemain juga semua. Sayang sekali, saya masih mendengar pernyataan-pernyataan macam itu. Kalau saya percaya, di mana banyak orang baik, pasti ada orang jahat. Di mana-mana pasti begitu. Kita objektif saja deh. Mari kita lihat berapa estimasi kerugian negara yang diakibatkan orang ini. Kalau hanya cuap-cuap, semua orang juga bisa. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan atau BPKP, kerugian negara yang ditimbulkan komplotan Adeline melalui PT Inanta Timber dan Keangneam Development Indonesia (KNDI) sangat luar biasa besar. Kayaknya tidak ada yang tertangkap sejauh ini dengan nilai sefantastis ini. PT Inanta Timber menyumbang kerugian melalui tunggakan provisi sumber daya hutan atau PSDH sebesar lebih dari 256 miliar rupiah serta dana reboisasi sebesar 2,3 juta US dollar. Sedangkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan yakni mencapai angka 225 triliun rupiah. Sementara PT KNDI menyumbang kerugian melalui PSDH lebih dari 309 miliar rupiah dan 2,9 juta US dollar. Serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebesar 202 triliun. Kalau sudah lihat data begini, kita tentunya sepakat dong, buron yang ditangkap ini bukan pemain ecek-ecek. Coba, berapa banyak mahasiswa yang bisa gratis uang kuliahnya dengan dana segitu? Berapa banyak pula guru honorer yang bisa diangkat jadi ASN dengan uang sebanyak itu? Sekali lagi,
Penegakan hukum itu tidak boleh terlalu banyak bumbu drama. Optimalkan orkestrasi dari masing-masing lini. Tidak ada yang boleh merasa menjadi bintang sendirian. Bintangnya hanya rakyat Indonesia. Semua lembaga harus berkolaborasi untuk mencapai kepentingan rakyat Indonesia. Bravo Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Jumpa lagi di Opini Valdo Maldini selanjutnya.